Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari ini? Semangat Ustazah. Semangat. Faris gimana Faris? Enggak, Faris enggak. Airin, mana Airin? Semangat ya. Semangat Ustazah. Ya, yang lain mana yang lain? Belum pada Enggak ada. Ya, langsung kita mulai Airin, tema 6 pembelajaran 1 yang subtema 2. Ayo Faris, bukunya sudah dipersiapkan. Itu tentang perpindahan kalor Masih. di sekitar kita. Gunung. Halaman 68. Halaman Baca 68. Faris yang halaman 68. hari ini Siti libur sekolah. Siti dan Ibu sama di dapur. Siti membantu Ibu membuat tulis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan Mana lagi wajan pulpen? dan menyalakan kompor. Tidak beberapa lama Ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu lama. Aduh. Menunggu wajan tersebut goreng itu panas. Tak berapa lama timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong dalam wajan. Ring. Terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma pun menyebar di seluruh dapur. Iya, Faris sudah pernah suka membantu ibunya memasak? Polisi itu juga. Ya, kalau kita memasak itu Tadi kita malam kan ya? menunggu panas. Oh kemarin. Nah, pada materi subtema 2 pembelajaran 1 ini perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, kalor Ya tadi adalah malam sama mamanya pas panas. hujan-hujan. Ya, kalor adalah panas. Pada pembelajaran ini, perhatikan pada contoh di sini, yaitu Siti memasak sayuran. Di mana sayuran yang dimasaknya bisa matang. Kenapa bisa matang? Masih lihat misteri. Karena wajan yang digunakan untuk memasak itu dapat Panas. memindahkan panas dari api kompor ke wajan, terus kemudian dari wajan membuat sayuran matang. Ya. Coba kalau ketika masak terus spatulanya ditinggalkan di wajan terus, maka akan panas atau tidak? Panas ya, karena di sini wajan menghantarkan panas secara konduksi. Nah, coba dibaca halaman 69, perpindahan panas atau kalor. Coba dilihat ketika atau perhatikan ketika memasak air dalam panci. Mengapa air di dalam panci bisa mendidih atau memasak sayurannya bisa matang? Ayo coba, kenapa? Karena ada api. Iya, ada api yang menghantarkan panas ke Wajan. wajan atau panci. Terus dari wajan dan panci ke dalam
airnya menjadi panas. Jika airnya panas, maka sayuran yang di dalamnya juga akan matang. Ya. Panas dari api kompor berpindah ke dalam panci sehingga air yang dalam panci menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Nah, contoh yang kedua, ini ada matahari yang menyinari kita, itu juga panas. Dibaca, Faris. Keluar tadi. Ini letak matahari dari bumi sangat jauh. Berapa nih jauhnya? Berapa nih Faris dibacanya nih? 152.100.000 kilometer. Akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi sehingga dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Nah, ini disebut radiasi. Ya, kalau yang tadi kita memasak disebutnya konduksi, panasnya secara berpindah secara langsung. Nah, kalau matahari itu merambat, jadi dinamakan radiasi. Ya, pancaran matahari itu sebenarnya mataharinya sangat-sangat jauh dari bumi, tetapi panasnya masih terasa dari bumi. Bahkan kita merasakan hangatnya matahari, bahkan teriknya matahari. Faris suka berjemur? Faris suka berjemur? Pernah merasakan hangatnya matahari? Ya, padahal mataharinya jauh, tetapi tetap kita dapat merasakan. Aris, kalau kau enggak suka berjemur, kenapa kulitmu hitam? Kayak Ya, Koles. suhu dapat berpindah dari Itu Pak. suhu tinggi ke suhu yang rendah. Iya. Suhu tinggi ke suhu yang rendah. Ya, seperti tadi panas matahari, suhunya tinggi bisa berpindah atau memancarkan panasnya ke planet bumi dan planet-planet yang lainnya yang bersuhu lebih rendah. Pluto enggak punya. Nah, pada perpindahan panas atau kalor itu ada yang namanya konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah apa, Holis? saya kan termasuk. Ya, dibaca nih. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa Tidak panas tanpa apa itu? disertai perpindahan zat perantaranya. Suaranya, yuk matikan dulu. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zatnya. Ya, ketika kita memasak air di dalam panci, coba panas dari api kompor berpindah ke panci, terus kemudian ke air. Nah, perpindahan itu disertai zat perantara yaitu panci. Nah, pancinya adalah sebagai zat perantara. Ya, ini bisa dilihat ketika ibu kita memasak menggunakan panci, maka panci ini akan panas dari api kompor. Itu dinamakan konduksi ya, melalui
zat perantara, yaitu zat perantaranya apa namanya tadi ini? Panci ya, atau jika Wajan. ibu masak menggunakan wajan ya. Nah, panas dari kompor berpindah ke panci, itu dinamakan konduksi. Nah, yang berikutnya konveksi. Nih, konveksi adalah apa Ira dibaca? Oh, sengku. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Ya. Coba dibaca ini ya Holly. Malah. Dia berkentut situ saja, berkentut mana ada baunya. Ayo Holly dibaca ini. Ya, saya tembus baunya. Kartun. Apa tuh ada konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahannya bagian zat Perantaranya. Yalah itu. Perantaranya ya. Jadi yang dinamakan konveksi perpindahan panas yang disertai dengan pemindahan zat perantaranya. Kalau tadi konduksi panas dari kompor ke panci. Terus kemudian kalau konveksi ini adalah air dalam panci dipanaskan hingga mendidih. Berpindah ke zat perantaranya. Bukan pancinya saja, tetapi airnya juga ikut panas dan mendidih. Nah, itu dinamakan dengan konveksi. Dari api kompor, panci, terus ke air hingga mendidih. Itu dinamakan konveksi. Apa Faris? Konveksi. Ya, konveksi. Terus yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah apa, Ira? Ini dibaca ini. Radiasi adalah perpindahan yang panas. tidak membutuhkan Perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Nah, ini diperhatikan. Matahari yang menyinarkan sinarnya ke planet-planet lain, termasuk khususnya bumi. Itu tidak memerlukan zat perantara, tetapi langsung dipancarkan cahayanya ya, tanpa ada perantaranya. Itu dinamakan radiasi. Kalau konduksi tadi contohnya apa Faris konduksi? produktif. Contohnya konduksi tadi itu apa yang pertama? Kompor, api, terus panci. Itu konduksi. Panci, Panci yang panas ya. Terus kalau konveksi, Ira apa? Konveksi tadi. Dada. Lihat. Apa sudah? Konveksi apa tadi contohnya? Konveksi, contoh konveksi tadi sebelumnya apa? Ada apa tadi itu? Ini dia. Perpindahan Air yang panas mendidih ya. yang mendidih dipanaskan hingga Yang mendidih karena pancinya panas, jadi airnya mendidih. Nah, Mendidih. itu adalah contoh dari konveksi. Kalau radiasi apa Ira contohnya? Radiasi contohnya apa ya?
Saya tahu. Perpindahan panas dengan pancaran yang tidak Ya, membutuhkan matahari yang menyinari perantara. bumi atau menyinari planet-planet lain. Nah, itu contoh dari radiasi ya. Pernahkah kalian berjemur ya? Pasti Pernah. akan merasakan hangatnya matahari. Nah, itu dinamakan Enggak, radiasi. Ustazah. Tanpa Kalau ada, saya ngerasa pas jemur. tanpa ada kebakar. perantaranya. Tanpa ada perantaranya, itu dinamakan radiasi. Iya sih. Perpindahan panas secara konduksi. Coba dibaca, Faril. Konduksi sama dengan perpindahan panas secara hantaran. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Ya, konduksi itu zat perantaranya tidak berpindah, tetapi tetap ya, hanya energi panasnya yang berpindah dan terjadi pada zat padat. Tadi kan pancinya tidak berpindah-pindah, tetap. Terus airnya juga tidak berpindah, tetap. Tetapi hanya suhunya yang berubah, yaitu tadi suhu air ketika belum dipanaskan, yaitu dingin. Terus kemudian setelah terkena energi panas atau api dari kompor, terus kemudian kepancingnya panas, maka airnya berubah menjadi panas. Nah, itu yang dinamakan konduksi ya, perpindahan panas secara hantaran ya, menggunakan ada zat perantaranya. Kalau namanya konduksi. Nih, sudah Pak? Sudah pernah kalian memanaskan batang logam? Ini dinamakan konduksi ya, secara menggunakan perantara. Nah, api, dari api terus ke batang logam, kemudian batang logamnya akan panas. Kemudian kalau yang dari listrik, ini setrika listrik. Setrika listrik itu juga ada berpindah dari listrik, kemudian berpindah panasnya. Di dalam setrika ini ada benda yang dinamakan elemen. Nah, elemen itu merubah energi listrik menjadi energi panas dan kemudian dihantarkan ke setrika listrik sehingga setrika listrik menjadi panas. Kenapa? Selanjutnya ada, coba sudahkah pernah dialaminya ketika mengaduk kopi panas dengan sendok yang logam, maka sendoknya ketika setelah mengaduk kopi yang panas akan panas atau tidak? Panas. Panas. Kholis ya. Pak Kholis, ketika mengaduk kopi yang panas dengan menggunakan sendok logam, maka sendoknya akan terasa panas atau tidak? Panas. Iya, panas. Nah, itu dinamakan konduksi ya. Panasnya melalui perantara. Ada zat perantaranya atau melalui benda. Nah, di sini ini yang dinamakan konduksi. Contohnya melalui perantara seperti kita bermain estafet. Estafet bersama teman-teman kita ya. Yang berpindah itu orangnya atau bukunya kalau bermain estafet? Kecil. Potong kecil-kecil. Oh, kalau bisa untuk kita, Gila. Nah, Irin, Amira, kalau bermain estafet itu yang berpindah bukunya atau orangnya? Bukunya kan yang berpindah bukunya. Nah, buku itu kita
hubungkan dengan, nah buku itu kita bagaikan ini adalah panas atau kalor ya, buku ini adalah kalornya. Nah, sedangkan orang itu adalah sebagai zat perantaranya. Nah, zat perantaranya ini tidak berpindah, tetapi yang berpindah adalah kalor atau panasnya. Nah, itu yang dinamakan konduksi ya. Terus kalau panas dan perpindahannya hari ini cukup. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Olis, kita belajar dulu ya. Ayo, disimpan dulu. Coba Ira, ada yang mau ditanyakan Ira? Olis, Arif, Airin, ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya. Tuh pembelajaran temanya kita tutup ya, sudah paham? Konduksi, konveksi, radiasi bisa dibedakan ya. Nah, kita lanjut ke akidah akhlak. Lanjut ke akidah akhlak. Ya, tutup dulu ya. Ira nggak ada akhlak. Jangan. Amin.